Halo semuanya, perkenalkan saya Nyoman Sinta Saputri dengan NIM 23095111020 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah kasus yang berhubungan dengan penyakit bakteri pada hewan yang menjadi tugas Case-Based Learning 1 dari mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur. Nah, penyakit bakteri yang saya jadikan kasus di sini yaitu chronic respiratory disease, di mana yang terjadi pada unggas, yaitu pada ayam. Adapun latar belakang yang menjadi masalah dalam kasus ini yaitu seorang peternak ayam broiler memelihara ayam dengan jumlah banyak mengalami penurunan produktivitas akibat timbulnya penyakit yang menyebabkan beberapa ayam terlihat lemah. Gejala yang terlihat pada ayam-ayam tersebut diantaranya lemah, pernafasan kronis seperti batuk, bersin, serta keluarnya lendir dari hidung. Penyakit ini berdampak sangat signifikan terhadap kerugian ekonomi yang dialami langsung oleh peternak. Berdasarkan pemeriksaan awal, gejala ini diduga sebagai chronic respiratory disease atau CRD yang disebabkan oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum. Nah, untuk mengetahui bagaimana gejala chronic respiratory disease ini dapat menyerang unggas, khususnya pada ayam, yang disebabkan langsung oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum, maka lebih lanjut akan dibahas pada slide berikutnya. Chronic respiratory disease adalah penyakit pernafasan yang utamanya disebabkan oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum. Penyakit ini menyerang berbagai jenis unggas termasuk ayam, bebek, angsa, kalkun, dan merpati. Pada fases ayam, bakteri ini dapat hidup 1-3 hari, tergantung kondisi lingkungannya. Hidup bakteri Mycoplasma gallisepticum ini bertahan 3 hari pada suhu 20 derajat Celcius, dan hanya dapat hidup 1 hari pada suhu 37 derajat Celcius. Bakteri Mycoplasma gallisepticum patogen penting yang menyerang spesies unggas, khususnya ayam. Bakteri ini tergolong bakteri tanpa dinding sel, sehingga tergolong dalam genus Mycoplasma. Mikroorganisme ini memiliki struktur unik yang berkontribusi terhadap patogenitasnya. Pada gambar di samping, merupakan gambar bakteri Mycoplasma gallisepticum yang diambil dengan menggunakan mikroskopis elektron. Morfologi dari bentuk Mycoplasma gallisepticum ini adalah pleomorphic atau bentuknya dapat berubah-ubah. Ukurannya sekitar 0,2 hingga 0,3 mikrometer. Warnanya diklasifikasikan sebagai bakteri gram negatif. Struktur selnya, bakteri ini tidak mempunyai dinding sel, namun memiliki membran sel yang kaya akan lipid yang memberikan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Patogenesis pada penyakit ini yang utamanya disebabkan oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum melibatkan beberapa proses patologis yang memengaruhi sistem pernafasan ayam yang terinfeksi, mulai dari paparan awal hingga timbulnya gejala klinis. Nah, dari gambar di samping memperlihatkan bagaimana tahapan patogenesis dari chronic respiratory disease. Penularan dapat terjadi secara vertikal dan horizontal. Vertikal di sini artinya menularkan dari induk ke anak ayam melalui telur yang terinfeksi. Sedangkan horizontal, penularannya terjadi antar individu melalui kontak langsung dengan ayam yang terinfeksi, atau melalui udara, air minum, dan perlengkapan peternakan yang bisa saja terkontaminasi. Agen penyebab CRD, yaitu bakteri Mycoplasma gallisepticum ini setelah masuk ke dalam tubuh ayam, akan berkolonisasi pada epitel saluran pernafasan. Bakteri ini akan melekat pada silia dan sel-sel epitel saluran pernafasan. Kemudian, akan menyebabkan iritasi dan kerusakan pada epitel saluran pernafasan, ditandai dengan hilangnya silia, peradangan, dan pembentukan jaringan parut. Kerusakan epitel ini mengganggu fungsi normal seluruh pernafasan dalam menyaring udara dan melindungi tubuh dari patogen lainnya. Nah, infeksi tersebut yang kemudian akan menyebabkan komplikasi seperti pneumonia atau peradangan paru-paru, infeksi ovarium, dan septikemia atau infeksi darah. Dari infeksi tersebut akan mengakibatkan tanda atau lesi klinis, dengan keterlibatan seperti kehilangan produktivitas, morbiditas, dan mortalitas ayam.
Nah, adapun gejala klinis yang dapat ditimbulkan ketika penyakit ini menyerang pada ayam, yaitu ada batuk, bersin, suara ngorok malam hari, keluarnya cairan dari rongga hidung, bisa terjadi radang konjungtiva, dan pengurangan kenaikan berat badan pada ayam. Gejala-gejala klinis tersebut mungkin terlihat kecil, namun efeknya yang ditimbulkan sangat berdampak pada kesehatan ayam dan juga kerugian dari para peternak. Gejala klinis ini dapat menyebabkan suatu produktivitasnya yang dihasilkan oleh ayam dapat menurun, hingga dapat menyebabkan kematian. Adapun diagnosa yang dapat dilakukan, di mana diagnosa ini untuk memeriksa dan menentukan suatu penyakit dari gejala-gejala yang ditimbulkan sebelumnya. Yang pertama ada tes kultur. Tes kultur ini dapat dilakukan dengan isolasi bakteri Mycoplasma gallisepticum dari sampel pernafasan, seperti paru-paru, trakea, atau organ pernafasan lain yang bisa digunakan sebagai sampel. Nah, tes kultur ini melibatkan metode seperti pengumpulan sampel, media kultur, inkubasi, identifikasi, dan pengujian sensitivitas. Yang kedua ada uji serologi. Uji serologi ini merupakan metode diagnostik yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan antibodi terhadap patogen penyebab CRD. Uji serologi ini dapat dilakukan dengan metode enzim linked immunosorbent assay, di mana metode ini untuk mendeteksi antibodi yang lebih spesifik terhadap bakteri Mycoplasma gallisepticum, dan metode hemagglutination inhibition, di mana metode ini untuk mengukur respon imun terhadap virus yang mungkin bisa saja terjadi. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan postmortem. Pemeriksaan postmortem ini merupakan pemeriksaan setelah kematian, di mana proses evaluasi yang dilakukan pada ayam setelah mati itu akan ditentukan apa yang menjadi penyebab kematian atau adanya suatu penyakit. Tujuan postmortem ini untuk melihat terjadinya lesi khas yang terkait dengan infeksi ini. Pengamatan umum postmortem ini meliputi peradangan pada saluran pernafasan, termasuk laring, trakea, dan juga bronkus. Solusi yang dapat dilakukan dalam kasus ini dengan upaya pencegahan seperti yang pertama ada biosecurity. Upaya pencegahan biosecurity ini mencakup beberapa tahapan penerapan penting, yaitu isolasi, pengendalian, dan sanitasi. Isolasi ini dilakukan sebagai upaya menghindari kontak langsung antar ternak, manusia maupun hewan lainnya. Dan juga dapat diupayakan dengan pengendalian lalu lintas seperti screening terhadap semua aspek yang dikhawatirkan membawa mikroorganisme patogen dari luar. Serta sanitasi yang mana dapat dilakukan dengan penyemprotan cairan disinfektan. Kemudian upaya yang kedua yaitu pemberian vaksinasi. Pengendalian penting penyakit ini adalah vaksinasi, dengan tujuan dapat meningkatkan kekebalan unggas seperti ayam terhadap infeksi Mycoplasma gallisepticum ini. Nah, yang ketiga ada pemberian antibiotika. Jenis antibiotika makrolid dapat digunakan seperti tilosin, oxitetralisin, thiamulin, enrofloxacin, dan juga lincomycin. Kemudian yang keempat, melakukan manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan ini dapat dilakukan untuk menjaga kondisi lingkungan yang optimal di kandang, termasuk ventilasi dan juga kebersihan yang memadai untuk mengurangi stres dan juga paparan patogen. Kemudian upaya yang kelima ada pemeriksaan kesehatan secara rutin. Pemeriksaan kesehatan yang rutin ini dapat dilakukan sejak dini untuk mendeteksi tanda-tanda klinis penyakit pernafasan yang dapat saja terjadi. Kesimpulan yang dapat diambil dalam kasus ini yaitu chronic respiratory disease ini merupakan penyakit pernafasan yang diakibatkan oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum yang dapat menyerang unggas. Bakteri ini tergolong dalam genus Mycoplasma yang tidak memiliki dinding sel. Penyakit ini berpatogen yang dapat menimbulkan gejala klinis. Gejala klinis yang ditimbulkan dapat menyebabkan suatu produktivitas yang dihasilkan oleh ayam dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, diupayakan pencegahan seperti biosecurity, vaksinasi, antibiotika, manajemen lingkungan, dan juga pemeriksaan kesehatan rutin. Demikian pemaparan kasus mengenai penyakit bakteri
yaitu chronic respiratory disease yang saya ambil di sini. Sekian dan terima kasih telah menonton.